Ta'ala atau oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam majelis ilmu. Kita bersyukur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesempatan kita tetap berada di salah satu rumahnya ini. Maka setelah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pada Allah, kalau kita bersyukur pada Allah, apa kata Allah berikutnya Pak Haji? Apa? Jamaah, saya akan tambah nikmatnya. Kita sudah merasakan nikmat duduk di majelis ilmu ini. Semoga ada nikmat berikutnya. Nikmat apa Pak Pur? Nikmat ilmu itu sendiri. Karena bisa jadi orang duduk di majelis ilmu dan dia tidak dapat ilmu. Bisa jadi orang duduk di majelis ilmu, dia tidak dapat rahmat. Bisa jadi dia hadir di majelis ilmu fisiknya, tapi dia nggak dapat ampunan Allah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan bisa jadi, boleh jadi, justru dia mendapatkan ancaman-ancaman yang keras yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang tidak bisa atau tidak mampu memuliakan ilmu dan majelis ilmu. Bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sederhana, tapi perkara yang besar. Ketika seseorang tidak mampu memuliakan ilmu dan majelis ilmu, kita mohon nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberikan ilmu dari apa yang akan kita pelajari. Dan tentu tidak berhenti sampai di situ jamaah, karena kita meyakini bahkan jika kita koreksi diri kita masing-masing, sudah banyak ilmu yang ada di atas kepala kita. Tetapi dari sekian banyak ilmu yang ada di atas kepala kita ini, atau yang ada di dalam kepala kita, berapa persen yang telah berubah menjadi amal? Mungkin kalau kita ditanya tentang ayat A, kita bisa jawab. Ditanya tentang ayat B, kita bisa jawab. Ditanya tentang hadis A, kita bisa jawab. Ditanya tentang hadis C, kita bisa jawab. Tapi belum tentu ayat dan hadis itu ada pada tubuh kita. Bisa jadi ayat dan hadis itu hanya bercokol di dalam kepala kita. Saya mau tanya sama bapak-bapak, jamaah semua. Ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Apa jawab Aisyah? Apa jawabnya? Khuluquhu Quran. Quran. Jadi akhlaknya Nabi itu bukan bacaan Quran. Tapi apa? Apa? Sudah lewat masa itu. Tapi akhlaknya Nabi isinya Al-Quran. Gitu. Ini dia jamaah. Akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya Aisyah, bagaimana akhlak dan adabnya Nabi? Aisyah mengatakan, khuluquhu Quran. Jadi kalau mau ngelihat isinya Al-Quran, itu bisa dilihat dari siapa? Dari Nabi kita. Kalau kita hari ini
Kalau mau dites ayat-ayatnya bisa dites kita, tapi belum tentu kita bisa dites tentang isi ayat-ayat yang kita hafal. Sahih? Sahih? Real? Nyata? Itulah. Oleh karena itu jamaah, kita belajar di sini, mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat merubah hidup dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita mulai dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pembahasan syarah al-usul as-salasa karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Beliau rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya ini, kata beliau, wa kullama kuwiyatil adhiyah qaruban nasr. Kata beliau, setelah beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-34 yang kita bahas pekan lalu, beliau mengatakan satu kaidah yang harus kita pegang dalam hidup kita, yaitu jika gangguan terhadap diri kita atau gangguan-gangguan apapun juga ketika kita beragama, ketika kita menjalankan ketaatan, ketika kita menyampaikan dakwah, atau gangguan-gangguan apa saja yang dirasakan berat, ya, yang dirasakan berat. Ujian itu berat. Maka beliau ingin mengarahkan kepada kita semua jamaah, kalau kita merasakan dalam hidup ini semakin hari semakin berat, ya, di dalam menjalani ketaatan atau ujian, maka itu adalah sebuah pertanda kalau pertolongan Allah itu sudah semakin dekat. Ini sebuah kaidah yang beliau rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya ini, semakin bertambah sulit, semakin bertambah berat ujian yang diterima oleh seseorang, maka itu menandakan pertolongan Allah semakin dekat. Dan perlu kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gangguan dan ujian itu akan selalu melekat, akan selalu menyertai seorang yang beriman. Gangguan dan ujian itu akan selalu dekat dengan orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan.
Dari mana kita mengetahui hal ini? Dari hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mengatakan, innal bala, sesungguhnya ujian, cobaan, la yazalu bil mu'minin, senantiasa menyertai orang-orang yang beriman, gak akan pernah putus. Orang beriman hidupnya akan disertai dengan apa? Ujian. Orang beriman hidupnya akan disertai dengan ujian. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, memperinci jenis ujian yang Allah berikan. Kata Nabi, baik ujian itu menimpa pribadi seseorang sendiri, artinya dia sendiri yang mendapatkan ujian. Bisa jadi dia sakit, ya, baru sakit, demam, sembuh, kemudian pilek, sembuh, kemudian apa lagi? Jatuh misalnya. Atau ujian-ujian yang menimpa dirinya sendiri. Itu nggak mungkin bisa lepas. Kemudian kata Nabi, atau ujian itu Allah akan berikan kepada hartanya. Hartanya diuji sama Allah. Baru beli sesuatu yang berharga, hilang. Beli lagi, hilang lagi. Dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, terkadang ujian yang Allah berikan kepada seorang yang beriman itu berkaitan dengan anaknya. Anaknya sakit, anaknya tidak atau kurang soleh, kurang taat pada orang tuanya, dapat ujian. Apa fungsi mengetahui hadis ini untuk seorang yang beriman? Apa fungsinya jemaah? Atau para ulama adalah agar setiap orang yang beriman, mempersiapkan jawaban dari ujian-ujian tersebut. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan sabar. Oke. Antum boleh bicara, silakan. Ketika saya tanya, antum boleh bicara. Itu salah satu metode saya dalam mengajar. Semoga bisa membuat suasana pengajian nyambung. Kalau saya sendiri yang bicara, nanti lebih dekat kepada ngantuk. Ya, silakan. Ketika saya persilakan bicara, silakan bicara. Bagaimana menghadapi ujian, Pak Pur? Sabar. Yang lain, Pak RT? Mempelajari, belajar. Oke, dapat ujian yang tepat. Kita tahu hidup kita ini, coba adik surat Al-Muluk baca. Antum hafal surat Al-Muluk enggak? Grogi ya? Hafal ya? Coba baca 3 ayat. Siapa yang berani baca? Ayah adik-adiknya juga jangan tidur. Surat Al-Muluk. Bapak mau baca? Silakan. Biyadihil alladzi khalaqa mauta wal hayata.
Perhatikan jemaah. Ini Rabb kita yang berfirman. Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk apa? Itu ada ayatnya. Apa? Liyabluwakum. Jadi hidup kita itu isinya ujian. Mati juga ujian. Hidup dan mati adalah ujian. Lihat kata Allah, liyabluwakum. Hidup dan mati itu ujian. Jadi jangan kita berpikir ujian kita selesai hari ini, besok nggak ada lagi. Jelas? Ini harus difahami. Ketika kita paham kalau hidup kita ini adalah ujian, maka respect yang tepat apa? Apa jemaah? Belajar. Antum mau ujian, besok ujian matematika, besok ujian fisika. Bagaimana? Belajar. Oke? Belajar. Ada nggak soal yang nggak bisa dikerjakan atau soal yang tidak ada jawabannya, ada atau tidak? Tidak ada. Jangan kita bilang susah nih soal, gurunya salah bikin soal. Bukan gurunya, kitanya yang nggak ngerti jawabnya. Kitanya nggak paham cara menjawab setiap ujian yang Allah berikan. Hidup ini ujian, semuanya ujian. Ujian. Kita diuji sama Allah, nggak berhenti diuji. Ya. Kita nih hari ini lagi diuji, antum lagi diuji, tidur apa enggak gitu kan. Itu diuji tuh. Tidur enggak, keluar apa di dalam, itu diuji tuh. Diuji. Saya juga diuji. Semua kita diuji. Ujian. Fungsi ujian apa? Fungsi ujian mengetahui kualitas seseorang, benar gak dia berkualitas? Kalau cuman pengaku ana salafi, oke, ana salafi, semua orang di dunia ini bisa bilang saya salafi. Sahih? Bisa enggak? Saya salafi. Apanya yang salafi? Akhlaknya jauh dari manhaj salaf. Salatnya jauh dari manhaj salaf. Dan seterusnya. Apanya yang salafi? Jenggotnya, cingkrangnya. Ini identitas kecil dari manhaj salaf. Manhaj salaf punya identitas besar yang harus kita ketahui dengan cara menuntut ilmu, agar manhaj salaf ini menjadi sebuah manhaj yang tinggi di atas permukaan bumi ini. Enggak serampangan, tidak sembarangan. Jenggotan, cingkrang, salafi. Padahal tukang bohong di mana-mana dia. Iya. Padahal dia di mana-mana dikenal. Siapa? Kenal nggak? Sama si Fulan. Oh iya, yang jenggot, yang cingkrang, yang kalau belanja nggak pernah bayar. Nah lu. Hah? Afwan akhi. Suf. Yang mana? Oh itu yang jenggot, yang cingkrang kalau sholat itu rutinitasnya masbuk. Nah lu. Apa nggak mencoreng nama salaf? Yang mana? Mafhum ya? Jadi iddia, pengakuan ana salafi, siapa aja bisa. Siapa aja bisa. Lihat hadis Nabi tadi, lihat pernyataan Aisyah. Nabi itu apa akhlaknya? Bacaan Al-Quran atau isi Al-Quran? Ini tantangan buat kita. Setelah kita menghafal, tantangan berikutnya apa? Mengamalkan apa yang kita hafal. Kan Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran yang ada di kepala kita, dia akan tolong kita atau dia yang serang kita. Antum tahu gibah haram, tapi antum gibahin orang. Ayatnya hafal, lempeng, nggak ada salahnya, makhrajnya benar, ausaful hurufnya benar, berhentinya benar. Tapi paling jago kalau sholat berjamaah masbuk.
Nah, lu. Ayat tentang riba hafal? Hafal. Tapi pelaku riba nomor 1. Ayat tentang birrul walidayni mengerti? Mengerti. Temuin ibunya setahun sekali. Nah, lu. Oke. Baik. Jadi kita kembali ke pembahasan kita. Jadi beliau mengatakan rahimahullah, satu prinsip yang harus kita ketahui, jika gangguan atau ujian itu semakin berat, maka itu pertanda pertolongan Allah semakin dekat. Pertolongan Allah semakin dekat. Jangan sampai kita berputus asa. Tidak boleh putus asa. Karena semakin beratnya ujian dan cobaan, itu semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin dekat dengan pertolongannya Allah. Dan kita harus paham, kalau kita hidup ini adalah ujian. Pindah, selesai ujian 1, bisa benar bisa salah. Bagaimana tahunya kita ujian kita benar atau salah, jemaah? Bagaimana? Bagaimana kita bisa menilai ujian yang baru saja kita kerjakan benar atau salah, bagaimana? Apakah dengan prasangka kita? Gimana Pak Pur? Dengan ilmu, dengan dalil, benar nggak kita menjawab ujiannya? Saya kasih contoh. Kita diuji di dalam majelis ilmu. Ada 3 orang yang datang ke majelis ilmu. Yang pertama mendekat kepada Nabi. Sahih? Pernah dengar hadis ini? Mendekat kepada Nabi. Yang menunjukkan Allah semakin mendekat kepada orang itu. Perhatikan. Ya Pak Sur. Mau lebih dekat lagi Pak Pur? Orang kedua datang, kemudian dia duduk dan malu-malu. Dan begitulah yang dia dapat dari Allah. Orang ketiga gimana Mas? Dia menjauh dan bahkan mundur ke belakang. Dan begitulah Allah terhadap dirinya. Itu dia. Kita diuji di sini, di dalam majelis ilmu kita diuji. Di mana-mana diuji. Di mana-mana kita diuji. Antum keluar masjid diuji. Sendal orang ketendang. Kita cuekin aja. Orang punyanya nyari. Bisa jadi kita masuk neraka tuh gara-gara itu. Kita lihat ayatnya. Apa kata Allah Jalla Dzikruhu yang membuat gemeter para salaf? Dalam surah Az-Zumar ayat ke-47. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-47. Ayat ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, itu para salaf ketika baca ayat ini itu merinding. Terutama di penghujung ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu." Seandainya pelaku kezaliman yang pernah dia lakukan, yang dia tidak sempat menyelesaikannya di bumi ini, ya, seandainya pelaku kezaliman yang dia tidak sempat menyelesaikannya di bumi ini, ada ayatnya.
Antum ini deka antum yang gituin. Bukan, ada kan di situ ayatnya? Ada ya. Apa kata Allah? Seandainya orang-orang yang melakukan kezaliman dan dia nggak sempat untuk menyelesaikannya di sini. Nabi SAW bilang apa jemaah? Apa kata Nabi? Man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yauma. Siapa saja yang punya kezaliman atau pernah menzalimi saudaranya dalam hal apa? Apa aja? Merendahkan kehormatannya, mengucilkan, kezaliman apa saja. Maka Nabi bilang apa? Halalkan hari ini juga. Selesaikan hari ini juga. Jangan dikira orang yang kita zalimi, dia redho mau memaafin kita. Bisa jadi dia takut karena kita orang besar sehingga dia tidak bicara. Sahih? Bisa jadi dia menjaga dirinya dan keluarganya karena berhadapan dengan orang besar. Bisa jadi dia akan tuntut nanti di hari kiamat. Oke, bagi siapa saja yang belum menyelesaikan kezalimannya di dunia ini dan kezalimannya harus disidang besok di hadapan Allah. Kalau seandainya kezaliman itu disidang di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia berandai-andai dia punya semua yang ada di bumi ini 2 kali lipatnya. Dia akan gunakan untuk apa? Menebus dirinya dari azab yang pedih di hari kiamat itu. Lihat jamaah, penutup ayatnya. Apa kata Allah? Wa badalahum. Hari ini akan saya tampakkan kepada pihak-pihak pelaku kezaliman. Itu bisa jadi kita. Bisa jadi kita. Kata Allah, wa badalahum. Allah akan tampakkan minallah ma lam yakunu yahtasibun, yang dia tidak mengira, yang dia tidak memperhitungkannya, itu nanti jadi malapetaka buat dia. Bisa difahami sampai sini? Mungkin hal-hal sepele, hal-hal kecil dari kezaliman yang dia enggak menyelesaikannya di sini. Dan di hari kiamat apa? Wa badalahum. Allah akan tampakkan sesuatu yang sepele itu, yang dikecilkan itu. Malam yakunu yahtasibun. Apa yang membuat seseorang tidak sungguh-sungguh dengan istighfar? Tidak meneteskan air mata di waktu malamnya. Apa yang membuat seseorang tidak melakukan hal-hal seperti itu? Sudah masuk Isya? Sudah? Belum ya? 4 jam lagi? 4 menit. Saya sih gimana Pak Haji aja deh. Kalau Pak Haji bilang lanjut, lanjut. Gimana? Masih lanjut? Oke. Baik. Maafi muskilah. Maafi muskilah. Itu ada Bang Rijal. Ya. Ada beberapa teman-teman yang ikut ngaji bilang, Ustaz, kalau bisa bada Isya lanjut. Saya bilang tanya sama Bang Rijal, Pak Sofyan. Kalau mereka bilang gas, gas ngaji. Oke? Kalau Bang Rijal, Pak Sofyan kasih lampu hijau, ngaji. Walaupun apapun yang terjadi. Maafi muskilah. Tidak ada masalah. Ngaji. Karena kita kesini bukan cuma sekedar nunggu waktu Isya.
Oke? Kalau cuman itu aja yang kita dapat. Mafhum? Karena innamal a'malu binniyat. Gitu. Baik. Belum kan, Pak Haji? Belum bunyi? Masih ada waktu ya? Berapa menit? 2, 3. Oke, kita lanjut. Masih keburu insya Allah. Pelan-pelan. Antum kalau bisa bawa bukunya. Ya, buku nih. Buku apa? Usul Salasa. Bawa buku tulis, catat, diskusi. Ya, diskusi. Catat, pelajari di rumah, bawa ke sini. Sama-sama belajar. Kita semua sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Beda saya dan antum cuma satu. Apa? Saya di atas, antum di bawah, selebihnya sama. Itu aja bedanya. Kita semua sama-sama belajar. Kenapa orang atau keumuman manusia menyepelekan atau tidak bersungguh-sungguh dalam istighfar? Karena dia berpikir, dia nggak pernah berzina, dia nggak pernah mencuri, dia nggak pernah narkoba, dan dosa-dosa besar lainnya. Dia sudah dipermainkan oleh syaitan. Bisa jadi dosa-dosa yang dia tidak prediksi itu yang membahayakan dirinya. Maka dengan mengetahui ayat ini, bagaimana respek para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Begitu mereka tahu ayat ini, maka hidup mereka hari-harinya diisi dengan istighfar, istighfar dan istighfar. Karena bisa jadi ayat ini kena pada mereka. Kalau mereka merasa seperti itu, harusnya kita pun jauh lebih merasa seperti ini. Makanya tadi saya contohkan, bisa jadi sendal yang ketendang tuh saat kita keluar masjid itu yang menjadi malapetaka buat kita. Udah nendang sendal masuk ke got, pura-pura nggak tahu lagi. Hah? Ya Pak Haji, siapa tuh yang nendang? Padahal dia yang nendang. Oke, kata Allah, wa badalahum, ya, yang tidak pernah diprediksi. Allahu taala a'la wa a'lam. Kita balik kepada buku kita. Jadi jamaah, semakin berat ujian dan gangguan, maka semakin dekat dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip. Itu prinsip. Dan ketika kita mengalami kesulitan dan kesulitan dalam apa saja jemaah, dalam apa saja, dalam urusan agama kita atau dalam urusan dunia kita, itu pertanda semakin dekat Allah akan tolong kita, semakin dekat. Sudah masuk Pak Haji? Setengah menit lagi. Azan dulu deh Pak Haji, nanti kita lanjut. Ada yang azan? Insya Allah. Terserah, saya kan menunggu aba-aba Pak Haji. Terserah. Iya. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah,
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Semakin berat ujian dalam apa aja yang jadi pelajar, semakin hari semakin sulit pelajarannya, terus bertahan belajar, ya. Dan yang jadi orang tua semakin hari semakin banyak beban tanggungannya, terus bertahan di jalur-jalur yang halal, terus bertahan, ya, karena pertolongan Allah semakin dekat. Ini harus jadi akidah kita, jemaah. Allah itu tidak pernah dan tidak mungkin Allah itu ingkar janji. Allah nggak mungkin ingkar janji. Jadi ketika kita dalam kondisi yang sangat genting, yang sangat mencekam, itu langsung minta tolong sama Allah. Allah nggak ingkar janji. Sekarang kita lihat satu ayat terlebih dahulu untuk meyakinkan hati kita. Silakan dibuka surah Ghafir ayat 51. Surat Ghafir ayat 51. Lihat, ini firman Allah yang harus kita imani. Apa kata Allah, jemaah? Inna lanansuru, sesungguhnya kami, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, pasti, kata Allah apa? Pasti. Kalau Allah yang janji, kita nggak boleh ragu. Yang harus kita kuatkan apa? Kesabaran menunggu janji. Kesabaran menunggu janjinya Allah. Janjinya Allah pasti ditunaikan. Yakin enggak? Yakin enggak? Oke, harus yakin. Kalau nggak yakin, kufur. Allah mengatakan apa? Inna lanansuru, kami pasti akan menolong, pasti. Yang ditolong oleh Allah siapa? Rusulana. Yang pertama, seluruh utusan beliau, seluruh utusan Allah ditolong. Kemudian kata Allah, setelah itu siapa? Walladzina amanu. Siapa aja yang beriman dari pengikut seluruh rasul, dari mulai Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Pengikutnya ketika mereka beriman dengan benar, maka mereka dapat janji Allah ini. Mereka akan diberikan pertolongan. Di mana mereka ditolong sama Allah? Di mana? Allah bilang
fil hayati dunya, di dunia ini. Soal bagaimana bentuk pertolongan Allah? Apakah pertolongan Allah sesuai dengan ekspektasi kita? Tidak. Pertolongan Allah sesuai yang terbaik menurut Dia untuk kita. Lihat, kalau yang kita fahami pertolongan Allah, seseorang itu kalau perang menang, kemudian kalau belajar jadi pintar, kemudian kalau bertikai dia menang, dan seterusnya. Kalau difahami dengan demikian, maka kita akan berprasangka buruk kepada Allah. Katanya Allah akan tolong. Real. Ada nggak Nabi Rasul yang matinya dibunuh? Ada? Ada. Kalau kita salah di dalam memahami, kita akan bilang ayat ini gimana? Katanya Allah akan tolong. Buktinya mereka sahih. Buktinya sebagian mereka mati dibunuh. Mana? Apakah ayat yang salah atau kita yang nggak paham? Kita yang nggak paham. Kita yang nggak paham. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang lain? Halaka ummati bil kitabi wal labani. Yang menyebabkan umat saya binasa, terpecah belah menjadi golongan-golongan. Karena apa? Karena Al-Quran. Nabi yang bilang. Karena apa? Al-Quran. Padahal Allah bilang, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu satu kitab yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Di satu sisi Nabi bilang umat dia binasa karena Al-Quran. Apakah ada kontradiksi? Jawab tidak. Tidak akan pernah mungkin wahyu dengan wahyu kontradiksi. Tidak mungkin. Abadan. Wahyu dan wahyu tidak mungkin kontradiksi. Maka harus ada yang difahami. Maka bertanyalah sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana, apa yang dimaksud kebinasaan umatmu dengan Al-Quran? Ah gitu. Tanya mereka kepada siapa? Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi kita Muhammad SAW, kebinasaan karena mereka tidak memahami Al-Quran sebagaimana yang berkata menginginkannya. Siapa yang berkata? Allah. Karena mereka tidak memahami ayat demi ayat Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh pemilik perkataan itu. Maka bagaimana caranya agar kita tidak tergelincir dengan Al-Quran? Gimana caranya? Mengembalikan ayat demi ayat dari ayat Al-Quran itu kepada apa yang difahami oleh Nabi dan para sahabat. Apa golongan pertama dalam Islam? Sekte menyimpang pertama dalam Islam apa? Khawarij. Pertanyaan, apakah Khawarij di dalam mengkafirkan Ali bin Abi Thalib serampangan, dalam artian serampangan sesuka mereka tanpa ayat? Tidak. Mereka kafirkan Ali dengan ayat innil hukmu
illa lillah. Ayat ini yang menjadi dasar Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Innil hukmu illa lillah. Saat itu Ali tidak menegakkan hukum dengan hukum Allah. Apa kata Ali? Bagaimana respon Ali mendengar pernyataan ini? Ma'ruf di dunia ilmu, perkataan ini terkenal. Apa katanya? Kalimatu haqqin urida biha batil. Al-Quran adalah satu firman Allah yang benar, tidak diragukan kebenarannya. Gak boleh diragukan, dia benar. Tapi kalian fahami secara batil. Tuh, itu maksudnya. Kebinasaan umatku disebabkan karena apa? Al-Quran yang difahami tidak sesuai dengan yang dimau oleh pemilik perkataan itu. Siapa pemilik perkataannya? Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Surat Al-Hijr. Apa kata Allah? Dan sembahlah Rabb kamu sampai kapan? Sampai datangnya keyakinan. Hatta ya'tiyaka al-yakin, sampai datangnya keyakinan. Lihat, saya mau tanya, di dunia nyata ada nggak yang memahami ini ayat yakin itu keyakinan? Ada? Sehingga dengan ayat ini kalau seseorang telah sampai derajat yakin, apa yang terjadi? Maka dia boleh tidak beribadah karena sudah sampai tingkat yakin. Pakai ayat nggak? Pakai. Ayatnya yang mana? Nih, surat Al-Hijr. Pak Pur mau nggak? Kalau sudah sampai tingkat yakin, maka tidak, atau dia boleh apa? Tidak beribadah. Bebas taklif. Ada dalilnya? Ini dalilnya. Itu. Salah atau benar? Pemahamannya salah. Dalilnya benar atau salah? Dalilnya benar. Tapi pemahamannya yang keliru. Itulah yang dimaksud dengan umatku dibinasakan dengan sebab apa? Al-Quran. Karena dia memahami Al-Quran tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik perkataan itu. Sama seperti ayat yang sedang kita bahas di surat Ghafir ayat 51 ini. Allah bilang apa? Apa Pak? Iya, 51. Saya bilangnya 41. Kepleset, salah. Jazakallahu khairan. Ayatnya 51. Dalam surat Ghafir ayat berapa? 51. Tit gitu Pak Haji. 1 menit lagi Pak Haji. 1 menit. Sedang asli 1 menit. Lihat. Maka kita butuh penjelasan para ulama. Kata Allah, Allah akan tolong Rasul dan orang-orang yang beriman di mana? Di dunia. Fi al-hayati ad-dunya. Kita harus tahu apa yang dimaksud pertolongan Allah untuk mereka di dunia, agar kita tidak berprasangka buruk kepada Allah, agar kita tidak berprasangka buruk pada Allah. Apa pertolongan Allah itu? Penjelasan yang panjang bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syekh Abdurrahman Sa'di, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Apa yang dimaksud dengan pertolongan Allah? Apakah pertolongan Allah itu hanya berupa kemenangan, kekalahan bukan pertolongan Allah? Apakah pertolongan Allah itu hanya berupa kekayaan, kemiskinan bukan pertolongan Allah?
Apakah pertolongan Allah itu hanya berupa kesehatan? Penyakit bukan pertolongan Allah? Salah. Salah. Bisa jadi penyakit adalah pertolongan Allah. Bagaimana tidak? Apa di antara doa yang kita baca untuk orang yang sakit? Hah? La ba'sa tahurun. Tahur. Tahur. Hadis tadi belum saya sempurnakan. Allah akan uji kita. Orang beriman diuji. Dirinya, hartanya, anaknya, keluarganya. Diuji, terus diuji. Di ujung hadisnya Nabi bilang apa? Hatta yalqiyallah, sampai dia menjumpai Allah. Walaysa alaihi khati'atun, dan dia tidak membawa dosa. Kemana dosanya Pak Pur? Dosanya kemana? Dosanya kemana? Habis dengan sebab apa? Ujian. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang, insya Allah dengan waktu yang lebih panjang, insya Allah. Siapin kopinya masing-masing. Ya Pak Haji ya, Tambocie ya Pak Haji. Bang Rijal ada Tambocie ya Bang ya, Tambocie insya Allah. Semoga Allah mudahkan, minta tolong sama Allah, semoga Allah mudahkan, terutama mudahkan hati kita, karena sumber kekuatan adanya di sini, bukan di fisik kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.